Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona ayah tambal fukuro awal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khotamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah dan tidak sedikit yang sudah mulai menyerah, kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahawa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat dan 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini, hadirin, setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2021 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa dunia. Karena selain kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana dinobatkan oleh Charity Aid Federation. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga amil zakat dan filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, PPATK mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pengumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi. Kegiatan pemberdayaan umat terhenti. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Betul. Kadal fakru ayyakuna kufra, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, pengelolaan zakat produktif dan wakaf cash sebagai penguatan kesejahteraan umat menjadi tema syariah Al-Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم والله سميع
عليم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, "Ma umirtu an akhadha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsirut Tabari, Jami'ul Bayani an Ta'wili Ayil Quran, jilid ke-11 halaman 659 baris kelima bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insya' tolabi dengan sirat fi'lul amr. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional, proporsional dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana dalam lagu Umi Elvi Sukaisi berjudul Pecah Seribu yang telah kami ubah liriknya. Ayo zakat, wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. Ayo zakat, zakat bersihkan harta dan juga jiwa, riang gembira jadi agnia, hidup damai sejahtera selamanya. Setuju hadirin? Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari kemiskinan dan dosa dengan menyalurkan sebagian harta kekayaannya melalui visi persaudaraan. Demikian ungkapan Yulizar Desanrego dalam buku Fikih Pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat sudah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun sayang seribu sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, gelandangan dan pengemis semakin marak kita temui, bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi. Dan tak jarang hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Sallallahu ala Muhammad
Wahai sang penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah engkau lihat begitu banyak derita, banyak orang miskin yang bermandikan air mata. Ya Habib, mereka mencuri, merasakan hidup yang semakin sulit, sedangkan perutmu buncit dan berduit. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai solusi pengentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat yang di pucuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berutang di jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Maha benar Allah nan Maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tadi, Allah mengawali ayat dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan qasr atau taksis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya, potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, para pengurus zakat, hamba sahaya, para mu'allaf, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Imam Al-Qurtubi
dalam Jami'ul li Ahkamil Quran wal Mubini lima tadammanahu minas sunnati wa ayil Quran, jilid ke-10 halaman 244 bagian tengah menegaskan qauluhu ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara, khasallahu subhanahu wa ta'ala ba'dhan nasi bil amwali duna ba'din ni'mati minhu alaihim wa ja'ala syukra dhalika minhum ikhraja sahmi yu'dunahu ila man la mala lahu niyabatan anhu subhanahu fima dhammanahu. Hadirin, firman Allah subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara menunjukkan bahawa Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka sebagai bentuk kepanjangan tangan kepada kaum fakir, miskin dan du'afa. Oleh karenanya hadirin, pengelolaan zakat jangan hanya berpusat pada bantuan yang bersifat sementara dan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif semata. Penyaluran zakat harus mulai berorientasi pada zakat yang produktif dan memberdayakan sehingga mereka menjadi sejahtera dan berdaya. Demikian ungkapan Syekh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Qaradawi dalam bukunya Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan halaman 55 pada bagian atas. Hadirin, melalui inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial dalam mewujudkan zakat dan wakaf produktif adalah program Wakaf Cash, sebuah program pemanfaatan dana wakaf melalui zakat. Melalui inovasi ini hadirin, setidaknya ada 3 dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, pemerintah mendapatkan dana yang bebas bunga dan terlepas dari jeratan utang. Kedua, keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan. dan yang ketiga, Wujudnya kestabilitas keuangan nasional, pesatnya pembangunan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian kutipan dalam tajuk Cash Wakaf and Innovative Instrument for Economic Development dalam jurnal International Review of Social Science and Humanity tahun 2013 volume 6 halaman 5 sampai 7. Dengan demikian hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahawa pengelolaan dana zakat yang profesional di samping pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang iman dan imunnya yang kuat, Tubuhnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, tempat tinggalnya bertingkat, kesejahteraannya meningkat, sehingga menjadikan generasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat? Kami akhiri syarat ini dengan sebuah pantun. Kalimantan Selatan indah memikat. Mampir ke Bukit Kiram, jangan sampai lewat. Mari gemar berwakaf dan berzakat Demi Indonesia, menjadikan generasi bangsa yang kuat dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.